Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Jeja Ayu di BBM Podcast Bincang-Bincang Muhio. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang Hari Pers Nasional. Pasti pada penasaran kan, Hari Pers Nasional itu apa sih? Hari Pers Nasional adalah hari wartawan nasional yang kita rayakan setiap tahunnya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang sekarang telah berprofesi sebagai penulis dan jurnalis di Suara Muhammadiyah Yogyakarta. Boleh dong kita sapa dulu kakak. Siapa ya kira-kira ini? Boleh dong perkenalan diri dulu, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Christopher Veron Purnomo. Kalau di SMK ini saya dipanggil Mas Topher. Kalau di Suara Muhammadiyah saya dipanggil Mas Kris. Wah, kita panggilnya Mas Kris aja kali Boleh, ya, Mas. boleh. Wah, Mas Kris itu dulu alumni di Muhio tahun berapa kalau boleh tahu? Saya alumni di sini tahun 2020, waktu bertepatan dengan awal mula pandemi COVID-19. Wah, berarti dulu awal-awal COVID datang ya, Betul. Mas. Pernah merasakan dunia online atau belajar online, Mas? Kalau dulu belum pernah. Wah, belum pernah, berarti memang pas lulusnya ya, Iya, Mas. benar. Kalau boleh tahu dari jurusan apa ya, Mas, di Muhio? Saya di sini jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Wow, TKJ, boleh Iya. tepuk tangannya dong. Nah, TKJ itu kan salah satu dari program di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta Ya. nih ya, Mas. Untuk jurnalis sendiri itu kenapa sih Mas Kris itu bisa seneng dengan dunia jurnalis yang ada di sekolah Muhammadiyah 1 Yogyakarta? Itu kenapa sih? Awal mulanya itu saya memiliki seorang kawan, di mana kawan itu sama-sama memiliki jurusan jurnalistik, sehingga di situ saya memiliki ketarikan atau memiliki daya minat lah untuk bisa menjadi seorang jurnalis. Karena bagi saya itu jurnalis merupakan insan yang memberikan cahaya kesendikiaan, cahaya kecerdasan bagi insan Indonesia untuk bisa memberikan atau bisa menyemai informasi yang autentik, yang asli dan yang mencerahkan. Wow, keren banget ya, Ya. Mas. Berarti itu awalnya dari temen ya? Ya, Temen. Apakah ada salah satu guru yang membuat Mas Kris ini pengen untuk menjadi seorang jurnalis? Itu ada apa enggak sih, Mas? Jujur kalau di sini belum ada, tetapi dari salah satu guru itu ada yang memiliki namanya itu kemahiran di dalam menulis. Saya sebut itu Bapak Dr. Andes Haji Wajid Heryono. Beliau itu merupakan salah satu fans saya. Wah, Ya, benar. fans ya. Fans saya di dalam menulis. Wow, berarti fans yang memang menjadi panutan ya, Mas. Betul sekali. Wow, berarti salah satu faktor dari kita beranjak menjadi sesuatu tuh memang dari pengalaman dan juga motivasi ya, Mas. Betul sekali. Wow, keren banget. Berarti kalau untuk dunia jurnalis itu memang udah pengen digeluti sejak SMK ya, Mas? Atau memang dari SMP gimana? Jujur kalau dikatakan ini, saya tidak memiliki animo untuk bisa menjadi seorang jurnalis. Ini timbul dari waktu saya di SMK, di mana saya itu sering menulis di majalah Suara Muhammadiyah. Nah, dari situ ada loker Wah, iya. di Suara Muhammadiyah. Tetapi waktu itu loker itu bukan di bidang jurnalistik, tetapi itu di bidang toko atau bagian keuangan. Nah, saya langsung aja mencoba untuk mendaftar. Wah, berarti dari mencoba mendaftar gitu ya, Mas? Ya, Terus benar. kalau boleh tahu itu Mas Kris mencoba mendaftar dan hasilnya bagaimana, Mas, kalau boleh tahu? Itu hasilnya selama seminggu saya menunggu, dan di hari Senin itu sekitar tanggal 18 Februari itu saya dapat konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa saya itu lolos seleksi di bagian administrasi.
Wow, berarti memang berbeda ya Mas dari Iya yang bener. ingin Mhm. digeluti. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, prestasi waktu bersekolah di SMK Muhyo itu apa aja sih Mas kalau boleh tahu? Kalau di sini itu juara 2 di bidang esai cabang tokoh Muhammadiyah. Wow, keren Mhm, banget ya ya. Mas. Terus apa lagi nih Mas kira-kira? Kalau di SMK itu eh saya mendapatkan penghargaan dari Suara Muhammadiyah sebagai salah satu penulis terbaik kategori majalah cetak. Wow, berarti dari Suara Muhammadiyah itu yang menjadi pilar untuk Mas Kris ini berkancah ya Mas di Ya benar. bidang jurnalis ini ya Ya benar. Mas. Berarti memang suatu media yang sekarang sering dibaca oleh anak muda itu memang dunia jurnalis ini ya Ya Mas. benar. Menurut Mas Kris sendiri itu untuk anak SMA sendiri tuh kalau dunia jurnalis banyak yang tertarik atau enggak sih Mas kalau boleh tahu? Kalau saya dalam teropongan saya itu ya sekitar 30% lah anak SMA ini memiliki animo di bidang jurnalistik. Wah, Hmm. berarti memang enggak semuanya yang suka sama jurnalis ya Mas. Ya benar. Kira-kira yang membuat, anak SMK itu tidak suka dengan dunia jurnalis itu apa sih? Bukan tidak suka ya, tidak Heeh. tertarik mungkin? Ya kalau bagi saya mungkin di bidang ini ya apa namanya implementasinya. Karena Wah, kan jurnalistik itu kan harus on time ya istilahnya. Jadi kalau jurnalistik itu harus on time di dalam mencari berita, kemudian mempublish di websitenya sendiri. wow, berarti memang kita itu harus mencari berita-berita yang digemari anak muda Ya bener. sekarang ya, Mas. Wah, berarti kan tadi dari ke jurusan TKJ nih, Ya Mas. bener. Nah, untuk pengalaman dari jurusan TKJ sendiri yang diterapkan di dunia jurnalis sekarang itu apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Kalau di TKJ sendiri itu tentang implementasi SEO. Wah, SEO Hmm. itu apa ya? Pasti pada nggak tahu ini. SEO itu apa sih? SEO itu dalam ini ya, dalam perspektif saya itu sebagai bagaimana sih kita itu bisa menulis kemudian di up di website dan bagaimana tulisan itu bisa berada di atas sendiri ketika dicari oleh banyak masyarakat. Wow, Hmm. berarti dari dunia TKJ sendiri itu memberi manfaat juga ya, Iya Mas, benar di sekali. dunia Hmm. jurnalis, dari pengembangan Hmm. jurnalis dan Ya tulisannya, benar. dan akhirnya bisa berkancah di dunia jurnalis ini sendiri Ya. ya, Mas. Nah, berarti bukan cuma itu aja ya, Mas, dari dunia TKJ. Pasti dari dunia TKJ juga banyak yang dipelajari di dunia jurnalis. Apa aja setelah tadi? Itu kemudian ada juga tentang bagaimana cara mempublish berita gitu. Berarti bagaimana caranya mengupload suatu karya tulisan di Ya benar media sekali. massa gitu ya, Mas. Untuk cerita awal ketika masuk ke dunia industri ini dari Suara Muhammadiyah itu bisa masuk ke situ gimana sih, Mas? Sebagai jurnalis itu Ya, gimana sih, Mas? Kalau boleh ya. tahu. Kalau awalnya itu jujur saya itu sebelum di Suara Muhammadiyah ya, itu mendaftar di salah satu perusahaan kopi. Wah, Namanya itu Beli Kopi. beli kopi ya Hmm. kayak pernah denger ya, Ya. Mas. Ya, terus terus Mas gimana tuh? Nah, ketika itu waktu pandemi ya. Saya kan kembar ya, misalnya. Wah, Mm-mm. kembar. Kembar yang satu sudah bekerja, saya sendiri yang belum. Hmm. Nah, saya memiliki inilah apa namanya, Keinginan. ya benar Wah, keinginan untuk bisa bekerja, tapi bekerja yang sesuai dengan passion saya. Mm. dan mencari passion dan ternyata ketemu di Suara Iya Muhammadiyah benar ya, sekali. Mas. Berarti dari keinginan untuk menjadi seorang jurnalis bertemu dengan Suara Muhammadiyah dan bisa mengupload karya-karyanya di Suara Muhammadiyah. Kira-kira apa aja sih, Mas, yang udah diupload atau yang sudah tercetak di media Suara Muhammadiyah karya Mas Kris sendiri? Kalau dari Suara Muhammadiyah sendiri, berbagai karya yang telah saya up itu antara lain khotbah Jumat, kemudian resensi, kemudian berita. Wow, berarti banyak banget ya, Mas. Ya, Kalau untuk cerita-cerita sekitaran Jogja gitu ada nggak sih, Mas, kalau boleh tahu? kalau basic Suara Muhammadiyah itu kan tentang berita Persyarikatan Muhammadiyah. Wow,
memang berarti tentang perserikatan Muhammadiyah ya, Iya Mas? bener, Wah, susah juga ya, Mas, iya. karena kita sebagai kaum apa ya, zaman now itu kadang tidak mengerti dan belum paham juga, Iya, Mas. Nah, kayak gini. Saya juga baru tahu sekarang. Wow, keren banget ya, Mas. iya, Nah, salah satu tips dari Mas Kris sendiri mhm. kalau misalnya untuk pede mengupload karya itu apa sih, Mas? Kalau boleh tahu? Kalau bagi saya sendiri yang pertama itu harus yakin bahwa berita itu yang kita cari, kemudian yang kita tulis itu betul-betul, otentik atau asli. Berarti kita Mhm. tuh harus percaya diri ya, Mas, Iya bener, berarti, mhm, dari sesuatu yang kita buat itu kita harus membangun rasa percaya diri. mhm, Nah, soal liputan narsum yang, mhm. nyebelin atau yang bikin ada cerita-cerita unik gitu, Mas, untuk ketika menjadi jurnalis itu apa aja sih, Mmm, Mas? kalau bagi saya, sebagai jurnalis ketika mewawancarai, narasumber, ini utamanya tokoh Muhammadiyah ya, Iya, tokoh Muhammadiyah. itu yang paling saya berkesan itu dengan, eee, Dr. Andes Haji Muhammad Samsudin. Beliau itu merupakan ketua dari MCCC Muhammadiyah. Wow, Mhm, keren nah, banget ya, boleh tepuk tangan dong. mhm, Wow, berarti sudah bertemu orang-orang penting tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, ya Mas? alhamdulillah udah, Berarti itu salah satu poin plus dan salah satu, hadiah atau nilai penting ya, Mas, ya, ketika mhm, menjadi jurnalis. mhm, Kalau boleh tahu tuh untuk kesan-kesan lainnya ketika melakukan liputan jurnalis itu apa aja sih, Mas, yang didapat kisah-kisah unik kalau boleh tahu? mhm. Kalau saya sendiri yang pertama itu tentu bisa ini ya, berkenalan dengan tokoh-tokoh. Jadi saya itu, memiliki ini ya, apa namanya, keinginan utamanya bisa bersua dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Ketika itu, awal berjumpa dengan beliau, saya ini canggung lah ya, kan belum pernah ketemu ya, ya. Iya. Sehingga ketika awal bertemu sih ini malu-malu. Wah, malu-malu kucing ya, Iya, Mas. Ya karena memang ketemu orang penting ya, iya Mas. bener, mhm. Terus kalau boleh tahu apa lagi nih? Itu, yang kedua, saya juga memiliki ini, pengalaman ketika berwawancara dengan, wakil dekan dari UMY, Bapak Faris namanya. Mhm. Wah, berarti memang banyak banget ya, Mas, Iya, tokoh-tokoh, mhm, Muhammadiyah yang sudah bertemu gitu. iya, Kalau boleh tahu apa sih kalau boleh tahu siapa mhm. tokoh yang pengen sekarang ini untuk Mas Kris wawancarai untuk dibuat sebuah cerita atau majalah gitu, Mas? Kalau saya, eee, Bapak ini, Profesor Haidar Nasir, Wah, mhm, berarti tapi sudah bertemu? sering ketemu, Wah, mhm, alhamdulillah ya berarti. Wah, keren banget ya, mhm, Mas. Kalau aku baru sekali, Mas, iya, ketemu. oh, Cuma ya semoga bisa ketemu lagi ya, nah, Mas. Nih kalau boleh tahu nih, Mas, mhm, kata-kata kunci sampai bisa berada di titik sekarang itu apa sih, Mas? Kalau boleh tahu? yang pertama itu tentu, usaha, karena kan usaha itu merupakan manifestasi dari ikhtiar kita di dalam, eee, menggapai secercah cita-cita dan harapan yang kita inginkan, gitu. Wah, berarti Mhm, memang kita tuh harus ikhtiar ya, iya Mas. bener, ikhtiar, Kalau misalnya kita belum bisa mengamalkan ikhtiar itu gimana sih, Mas? Kalau misalnya kita masih ragu dengan diri kita mhm, sendiri, itu bagaimana sih buat kita tuh bisa pede untuk mengupload cerita itu? mhm. Kalau dari saya sendiri tentu harus ini ya, berinteraksi dengan banyak orang, utamanya mereka-mereka yang berprofesi sebagai seorang jurnalis ataupun mereka yang berprofesi sebagai penulis. Nah, dari situ kita ini bercerita kemudian memberi apa ya istilahnya, harapan atau trik tips bagaimana, kita itu bisa pede dalam, mengupload cerita itu. Wah, Mhm, ini kan kita sudah mengulik tentang dunia ketika di industri nih ya, Mas. mhm, Nah, kalau boleh tahu kan dulu sekolah di Muhio, mhm, salah satu guru yang paling berkesan dan keren banget itu siapa sih, Mas? mhm. Kalau dikatakan hal ini jujur semua guru itu, memiliki ini ya kemampuan dan, eee, dedikasi yang
tinggi, dan guru itu kan merupakan ini ya, pelita bagi kehidupan. Bahkan guru itu juga termasuk Wah, ya, betul banget, Mas. pahlawan Terus tanpa tanda jasa. Mm-mm. Ya kan, sehingga dari sini saya mencoba untuk mengeksplor siapa saja guru itu yang betul-betul memberikan impact atau dapat mentransformasi hidup saya. siapa aja itu, Mas, kalau Sebut boleh saja tahu? saya ada 4 guru. Siapa aja itu, Mas, kalau boleh tahu? Yang pertama itu Bapak Dr. Andes Haji Wajid Haryono, yang kedua Bapak Eko Priyo Triasmoro, yang ketiga Bapak Aditya Nurjaman, Wow, dan yang boleh terakhir tangannya dong. Ibu Berarti Rahmawati berkat Yoga Pamungkas. jasa-jasa dari guru-guru ini ya, Mas. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, pesan dan harapannya Ya benar. untuk kita semua ini, Mas, untuk diri Mas Kris sendiri dan untuk kita, apa dong kalau boleh tahu? Hmm. Pesan saya bagi generasi muda sekarang, teruslah belajar di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu luas, ilmu itu tidak akan pernah hilang, bahkan ilmu itu seperti aliran sungai yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Sehingga kan janji Allah itu kan akan meninggikan derajat bagi manusia yang betul-betul concern, berdedikasi tinggi dalam menuntut ilmu. Nah, keren banget gak sih? Banyak banget cerita yang bisa kita dapat dari Mas Kris sendiri, salah satu alumni dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang sudah menjadi jurnalis di Suara Muhammadiyah. Nah, kembali lagi kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber kece, juga pembahasan yang sangat keren. Sekian dari saya di BBM Podcast. Wijayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.